tempat kita ngobrolin segala hal yang hits dan pastinya meaningful banget nih. Aku Nikita Aurelia dan bersamaku ada co-host paling hip, kece, dan super duper luar biasa yaitu Kalisa. Hari ini kita akan buat hari kalian menjadi awesome dengan obrolan inspiratif di Everything Podcast. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan happy-happy ya. Senang banget bisa nyapa kalian semua di sini di podcast tempat kita ngobrol bareng dan bagi-bagi cerita seru. Hari ini aku bakal bahas topik yang super penting dan wajib banget didengerin sama teman-teman di luar sana, khususnya kaula muda. Kita bakalan bahas tentang self-doubt to self-love. Kita juga bakalan membangun konsep di gimana caranya nih ngebangun konsep diri yang kuat di era remaja yang kayaknya banyak banget dramanya. Tentunya aku juga ngelewatin hal-hal itu semua sama kayak teman-teman di luar sana juga, dan gimana juga caranya supaya kita itu bisa cinta gitu sama diri kita sendiri. Iya, betul banget Kalisa. Dan buat makin seru nih ya, kita punya tamu yang super spesial pastinya. Yang siap sharing tentang pengalamannya dan wawasannya. Kita sambut aja yuk, yaitu ada Kak Winda. Salam kenal. Halo Kak. Halo juga. Boleh kali ya langsung biar makin sayang kita harus perkenalkan dulu kali ya. Kan katanya tak kenal maka tak sayang nih. Walaupun habis sayang ditinggal ya. langsung panas rasanya. Oke deh, halo semuanya, salam kenal. Aku namanya Widya Syarif Fauzia. Kalau biasanya Kalisa dan teman-teman semua sering manggilnya Mbak Winda. Ya, jadi aku ini saat ini adalah sebagai salah satu pengajar di salah satu universitas di Jakarta, kegiatan full time-nya. Dan yang mana kegiatan sehari-hari aku, mungkin kalau misalnya beberapa teman-teman aku yang suka ngelihat itu aku super duper sibuk karena emang suka banget. Jadi kayak suka cari-cari kegiatan. Nah, mungkin aku biar sebenarnya berawal dari yang gimana ya, biar gak gabut tapi berujung jadi happy sendiri gitu, self-nya kebangetan banget kan. Keren. Iya, jadi hari ini mungkin kita sharing-sharing aja mungkin ya dari pengalaman-pengalaman yang aku miliki atau yang kegiatan yang aku jalani saat ini. Oke. Ya, makasih banyak banget nih Kak sudah bersedia datang ke podcast kita. Makasih juga. Di tengah kesibukan yang kita tuh harus nyempilin apa ya waktunya, gimana bisa nggak nih hari ini gitu. Dapat juga nih ketemu sama mbaknya. Oke. Sebelum kita mulai serius-seriusan ya Velas, biar semuanya makin paham, kita definisikan terlebih dahulu yuk. Apa itu konsep diri? Jadi konsep diri itu seperti sebuah fondasi untuk membangun sebuah kepercayaan diri kita. Apa itu betul Kak? Betul banget. Jadi konsep diri ini itu yang paling dasar itu yang harus kita milikin ya. Soalnya biasanya di umur-umur yang sekarang tuh banyak banget keraguan si self-doubt ini. Kalau gitu dibiarin aja kayak jadi apa ya, monster gitu buat diri kita. Kayaknya kita tuh masih kayak kurang, kayaknya perlu ngelakuin banyak hal. Gimana caranya biar bisa sama kayak orang lain yang kita lihat di media sosial khususnya betul. Iya, betul banget sih. banget lihat. Oke, langsung ke intinya aja ini ya. Jadi self-doubt itu seperti si jahat yang membawa kita masuk ke dalam spiral negatif dan akhirnya membuat konsep diri kita menjadi rusak. Apa itu betul Kak? Betul. Si spiral negatif ini yang tadi aku bilang, yang udah di-mention juga, si jahat itu, si monster yang bikin kita tuh ngerasainnya yaitu tadi kayaknya sama diri kita tuh kurang aja bawaannya. Ngelihat pencapaian orang lain, ngelihat aktivitas orang lain di media sosial di mana-mana. Apalagi yang sebaya gitu ya. Iya, betul. Kok dia udah begini, kok saya enggak, kok saya juga nggak bisa kayak teman-teman di luar sana, mungkin kayak gitu. Oke Velas, sekarang saatnya kita explore lebih dalam yuk mengenai bagaimana sih kita bisa mengatasi si self-doubt ini dan membangun self-love yang lebih kuat. Bisa langsung. Oke. Terutama di masa remaja yang seringkali diwarnai dengan keraguan dan ketidakpastian ini ya. Jadi untuk narasumber, apakah ada dulu mempunyai struggle tentang si self-doubt ini? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin titik terendah dari cerita mungkin ya. Oh, iya. Kalau setiap orang kan pasti punya titik terendah, apalagi kayak sebelum masuk life quarter crisis banget yang usia 25 ke atas gitu. Sedih banget di usia itu, dimana ketika teman-teman aku masih bisa main segala apa, aku harus mencapai tujuan dimana emang tujuan utamanya biar bisa tetap
stabil dengan kerjaan yang tetap. Nah mungkin dari titik terendahnya ketika aku SMA, mungkin emang teman-teman aku dan sekitar aku tuh tahu emang aku anak berprestasi banget kan, kayak selalu olimpiade kesana sini, kemudian selalu berprestasi atau bahkan selalu jadi duta kampus sampai kemanapun. Tapi entah kenapa ketika di sekolah, ketika senam PTN nggak kurang direstui sama orang tua, ternyata ridho orang tua itu ridho ilahi banget. Jadinya ketika masuk undangan yang mana udah ada senior di sana, udah bener-bener kayak gue udah ngerasa gue pasti bisa masuk sana gitu, karena emang selain nilai juga bekal dari senior dan sekolah juga udah mendukung. Ternyata entah itu emang udah jalannya, jadi aku nggak keterima di semua kampus universitas yang aku mau. Jadi entah itu aku sebut yang ada universitas ternama di Bandung, sampai aku yang ada ke Semarang segala apa itu, sampai udah UTBK pun nggak keterima, sampai udah coba mandiri. Nah itu titik terendah yang mana kayak ngerasa wah selama ini gue belajar sia-sia gitu loh. Gue belajar sana sini udah sampai dapat piagam yang mana dari IPB itu sampai udah ngasih aku output yang nanti tinggal masuk apply ini, itu sampai nggak diterima. Karena apa? Karena emang aku ya pas itu sih emang salah ambil langkah, dan akhirnya bener-bener udah itu down banget. Jadi kayak ngerasa lah buat apa gue belajar selama ini, teman-teman gue yang biasa aja gitu kan, teman-teman gue yang selama ini ibaratnya yang nggak punya prestasi atau bahkan sekolah ya biasa anggap sekolah aja, itu bisa masuk universitas yang gue mau, bahkan jurusan yang gue mau. Sedangkan gue nya enggak gitu kan. Ibaratnya kayak nyeseknya itu udah kebangetan ada lah, ibaratnya udah mau sampai nggak usah kuliah dulu gitu kan demi bisa ngeraih jurusan yang aku mau. Ternyata dari titik balik kilas yang aku pelajari selama ini, ketika kita berhasil nerima kayak mau keluar dari zona nyaman, kayak selama ini gue ternyata kurangnya itu di komunikasi. Jadi selama ini aku nggak bisa loh teman-teman di depan kamera ngomong kayak gini, nggak bisa. Kebetulan aku juga kan temen dekat juga circle-nya cuma 3 atau 4 orang. Aku bisa ngomong sama mereka doang. Bahkan untuk di depan kalian kayak gini aja aku harus di on script banget, yang mana nggak bisa lantang dengan ngomong kayak gini. Jadi kan sedangkan orang tua aku dan aku juga punya cita-cita pengen banget apa yang aku punya selama ini ilmunya tersalurkan gitu kan. Makanya dari situ akhirnya mikir gimana nih keluar titik zamannya. Akhirnya aku masuk jurusan yang banting setir, walaupun itu di universitas yang gak aku mau, karena aku percaya kalau kita bisa menerima diri kita dimanapun kita berada. Pernah mungkin ada dengar pepatah bilang permata dimanapun tetap akan jadi permata gitu kan. Jadi mau ditaruh dimanapun rezeki atau apapun tetap ya akan, kalau kita usahakan pasti semua ada jalannya. Akhirnya dengan penerimaan hal itu dari yang kayak tadi yang disebut sebagai sisi jahatnya banget, aku udah ngerasain sisi jahat aku, ternyata gue nggak bisa kayak gini mulu. Kalau emang gue mau ke situ ya toh semua banyak jalan nggak cuma kayak kita lagi sama-sama berada di satu impian. Jalan menuju Cina kan nggak ke situ aja, nggak harus bisa naik pesawat. Sebenarnya bahkan jalur jalan kaki juga sebenarnya bisa. Nah mungkin emang Tuhan menakdirkan aku dengan jalan lain, akhirnya aku terima, aku masuk ke universitas yang mana ternyata dari situ kembangin bisa potensi aku untuk bisa komunikasi kayak gini, untuk bisa tetap berada di jalur yang bisa meraih semua cita-citaku, ngebuka jalan dan bisa nerima dari apa yang selama ini nggak bisa aku terima gitu sih. Itu pasti nggak mudah ya buat kakak. Banget. Dari beberapa faktor yang tadi kakak sebutkan, apa sih yang paling membuat kakak ragu akan diri kakak? Sebenarnya yang paling bikin ragu itu malah jadi ragu sama kemampuan diri sendiri sih. Kayak selama ini over pede itu nggak baik banget ternyata teman-teman. Ibaratnya kayak ngerasa gue udah ini kan berkompeten, sedangkan kompetisi kita itu bukan di satu tempat itu doang gitu kan. Kayak ternyata kita berkompetisi bukan cuma di satu kampus, atau kompetisi bukan cuma di satu circle. Ternyata ketika kita udah bisa tahu kapasitas kita sendiri, bisa nerima dari diri kita sendiri, terus kita tahu maunya apa, ternyata ketika kita ngebuka celah untuk bisa masuk ke hal lain yang sebenarnya kita sebelumnya belum tahu, itu tuh banyak banget hal luas yang sebenarnya bisa kita raih untuk bisa mencapai ke sana juga gitu sih. Oke. Paling ini sih Mbak, waktu masih ngalamin yang namanya ragu sama diri sendiri gitu ya, ngerasanya dukungan dari siapa gitu, dukungan eksternal yang betul-betul pas udah posisi sekarang tuh, oh ternyata dukungan beliau, dukungan orang tua mungkin, itu yang rasanya emang paling membantu banget saat itu. Oke. Jadi mungkin lebih ke seberapa besar peran support system Iya betul. kehidupan aku.
mungkin emang setiap orang bisa punya rumahnya masing-masing tuh, definisi rumah beda-beda lah ya. Iya, karena ada rumah itu apa ya, gak semua posisi rumah itu sebagai rumah yang bentuknya rumah gitu kan. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri, aku tipe yang emang semua apa yang aku capai itu kan harus ada yang dikorbanin ya kan. Salah satunya korban percintaan aku tidak pernah. Oh, harus diceritain ya? Boleh. Jadi jangan dilihat kayak oh enak banget nih hidup si Winda, maksudnya lempeng-lempeng aja enggak guys, enggak. Maksudnya aku korbanin masalah percintaan saya gitu. Jadi selama ini emang udah aku konsisten kayak udahlah ibaratnya kedepannya aku ngadepin hal ini semua emang harusnya dengan dukungan orang, karena aku tipe yang ibaratnya kalau misalnya ada support system lain misalnya dalam bentuk pacar atau apa tuh aku gagal fokus, bener-bener mah jadi kepikiran, apalagi anaknya tipe yang susah move on gitu kan, jadi kayak aduh anjir gitu apa. Aku pernah ke SMA ibaratnya kayak pernah putus cinta ketika lagi UN gitu kan, sumpah itu hilang, maksudnya kayak aduh gue udah selalu ya, makanya salah satu titik aku kesalahan ketika masuk universitas nilainya kurang juga itu karena ya itu salah satu penyebabnya. Aku selama ini udah berproses, ternyata ketika aku mencoba seperti teman-teman khalayak pada umumnya, aku ternyata tipe yang kurang bisa. Jadi kayak selama ini support system teman-teman aku atau segala gimana ya, tipe yang kayak HTS jaya itu aja. Nah selebihnya kayak dari teman-teman aku, terus dari keluarga itu benar-benar kayak ibaratnya kakak, aku kan nggak punya kakak karena aku anak pertama gitu. Nah dijadiin ade atau bahkan teman-teman dan sepupu atau orang tua itu sebagai temen. Jadi kayak kita tahu mereka harus kita hormati itu dari sisi mana, tapi kita tahu mereka itu adalah rumah dan tempat kita sharing itu kayak apa. Jadi aku nempatin mereka dan mereka nempatin aku juga dari sisi dan peran yang sesuai sih. Misalnya kayak aku punya ritual yang tiap malam harus pillow talk sama mama gitu kan, kayak aku nanti kedepannya harus gimana, terus kayak sekedar ibaratnya aku besok harus milih nih mah, itu ya ibaratnya SKS aku full yang di sini, sedangkan aku dibutuhin di sini, aku harus gimana. Nah itu semua aku sharing, walaupun ibaratnya sekedar nggak ketemu segala apa, walaupun terlihat kayak overprotective atau segala apa, enggak, sebenarnya bukan overprotective, lebih kayak libatin semua support system kamu gitu kan di hal yang ibaratnya kamu rasa penting atau ibaratnya yang emang penting kamu untuk bisa cerita ke mereka gitu. Apalagi sekarang aku tipe anak yang ekstrovert banget, yang apa-apa harus diceritain, dan itu kan harus punya wadah sendiri buat cerita kan. Makanya apalagi misalnya kayak kan kebetulan aku sama Lisa ini tante dan keponakan gitu kan. Nah, aku tipe yang kayak kalau dia cerita ke aku cerita ke dia, ya udah kita kayak baiknya gimana gitu. Nah dan itu apalagi yang saling terkait, harus emang kedepannya ini kita saling berdua cerita-cerita terus, dan ada kaitannya kita berdua ya, kita harus sharing bareng baiknya gimana gitu kan. Jadi semua orang yang terlibat itu atau support system yang kamu kiranya nantinya perjuangin untuk, ya kan aku ngerahin ini semua untuk mereka gitu kan, aku ngerahin semua ini ya untuk ngebahagiain mereka, ya libatin mereka semuanya juga dalam setiap kamu ambil keputusan. Jadi support system itu kalau buat aku ya 90%-nya itu adalah energi buat aku meraih semuanya itu sih gitu. Emang ya, lingkungan yang positif dan dukungan dari teman-teman dan keluarga bisa menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan konsep diri kita ya. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kakak memandang kegagalan sekarang? Kan Kakak pernah berada di satu posisi di mana Kakak merasa gagal kan? Nah, Kakak gimana sih cara memandang kegagalan itu? Kan Kakak sudah melewati masa itu, dan sekarang jika dilihat kembali, Kakak memandang kegagalan itu sebagai apa? Oke, kalau buat aku sendiri sih, kan setiap sisi ada baik buruk ya. Iya. Setiap baik ada buruk. Perempuan ada laki-laki, gagal ada sukses, sedih ada bahagia. Nah, kalau misalnya kita mau sukses atau misalnya dari aku sendiri, kalau kita mau berhasil, ya gimana kita bisa tahu euforia senengnya rasa berhasil kalau kita nggak pernah gagal. Jadi otomatis aku ngelihat dari sisi sedih atau kegagalan itu ya udah, itu emang udah prosesnya gitu. Jadi kita emang walaupun semua orang ngelihat hasilnya doang gitu, ya udah itu mah kita kan hidup bukan dari omongan atau misalnya cerita-cerita sekedar remehan dari orang lain. Yang hidupin kita ya kita sendiri, support system kita sendiri gitu kan. Jadi ya proses itu harus kita nikmatin gitu. Misalnya kayak teman-teman mau ngambil atau misalnya mau lulus nih, mau kayak kalian gini kan mau lulus, terus kayak oh prosesnya itu emang harus bikin podcast sepanjang ini gitu kan.
prosesnya juga harus bisa meraih nilai ya, walaupun sekedar nilainya ya ini emang udah suatu proses gitu. Nah, kalian nikmatin gitu flow-nya, karena suatu saat hal itu tuh bakalan berharga banget, dan hal itu tuh bakal kalian kangenin tuh bener, walaupun ibaratnya di jalan sampai kehujanan pulang dari podcast ini kita nggak tahu. Nah, itu nanti ketika kalian dapet toganya, ketika kalian berhasil ajak orang tua untuk ngeliat kalian pakai toga, foto dan dipindahin sekedar talinya doang, itu tuh rasanya jadi beda banget kayak Betul. wah, selama ini berarti ya emang untuk proses ke sana gitu, untuk bisa biayanya, apalagi kalau misalnya kita biayain diri kita sendiri itu luar biasa banget. Teman-teman semua yang bisa kuliah sambil kerja dengan biaya kalian sendiri, itu feel-nya itu benar-benar berasa, dan akhirnya kalian tahu loh artinya ternyata selama ini ya ini sebenarnya bukan gagal. Jadi artiin gagal itu sebagai proses aja gitu. Emang proses tumbuh setiap orang itu beda-beda. Jadi ya udah, ini emang proses gua pengen ono, ternyata proses guanya ini ya udah. Kemarin aja ibaratnya kayak kita masa kecil itu kan paling struggle-nya itu cuma sekedar PR matematika 5 tambah 5 sama 5 kali 5 itu hasilnya ternyata beda padahal angkanya sama ya kan. Nah, ternyata hal itu aja bisa kita lewatin ketika kita kelas 6. Nah, kelas 6 struggle-nya UN. Pas itu kebetulan aku tipe yang UN udah 5 paket gitu. Itu aja bisa aku hadepin ketika dan bisa berhasil masuk SMP impian aku gitu. Nah, ketika aku SMP struggle-nya lagi 20 paket gitu. Ya udah, anggap aja gini, 5 paket kemarin aja gue bisa, masa 20 paket juga nggak bisa sih gitu. Jadi ya udahlah, emang udah ini prosesnya. Ternyata dari sisi hal itu, baik buruknya hal itu kita jadi bisa ngerasain, oh ternyata selama ini kegagalan itu ya bukan berarti yang gimana-gimana, ini udah proses yang mana nanti kedepannya itu pasti ada pintu, dan kesananya itu pasti kita bisa sukses kok gitu. Yakin aja sih sama diri sendiri. Wah, pembicara kita kali ini benar-benar sangat membuka mata kita tentang bagaimana sih cara keluar dari si self-doubt ini menuju self-love banget nih ya Kak. Nah, untuk para velas-velas di luar sana mungkin pasti merasakan hal yang sama seperti Kak Winda ini. Nah, ada gak sih pesan terakhir untuk para pendengar LA Podcast? Oke, kalau buat teman-teman semua mungkin yang sesuai sama temanya ya, dari self love, gimana sih yang namanya biar lepas dari sisi jahat untuk bisa menjadi positif, menjadi self love dan menerima diri sendiri. Ya mungkin dari yang aku cerita dari awal, improvement itu emang harus perlu. Jadi yang mana kita harus tahu minat dan bakat kita itu apa, terus habis itu caranya gimana sih Kak gitu kan. Misalnya kayak suka ditanya, ayo mulai produktif, gue ajakin dong Win gimana caranya produktif. Terus ketika dibalik ditanya, ya udah lu sukanya apa, gue bingung, ya lu bakatnya apa, gue bingung. Nah sekarang secara otomatis orang yang suka main game aja itu bisa dihasilkan sebagai uang gitu kan, kayak gamers gitu. Terus kayak apalagi misalnya kayak main sosmed sekedar scroll, ya udah kalian mulai dari situ cari informasi yang bermanfaat. Kayak oh ternyata gue minat nih, kayak tadi aku bilang sukanya bersepeda, nah masuk ke komunitas dari sepeda itu. Nah otomatis ketika kita udah nyaman sama tempatnya, kita udah diterima dengan baik dengan teman-teman yang di sekeliling kita, otomatis improvement dan kedepannya tuh untuk kalian mengembangkan diri, untuk kalian bisa percaya diri dan menerima diri kalian sendiri, dan self love itu bakalan tumbuh kepercayaan diri kalian untuk bisa mencapai dan on track lagi dari apa yang menjadi tujuan awal kalian itu sendiri. Gitu sih kalau dari aku. Wah, pesan yang sangat powerful banget ya Velas. Nah, jadi para pendengar di luar sana, ingatlah bahwa kalian layak untuk mencintai dan dihargai. Jangan biarkan si self-doubt ini merusak konsep diri kalian ya para Velas. Nah, terima kasih banyak nih untuk Kak Winda yang sudah bersedia datang ke podcast kita kali ini. Nah, semoga di episode Kali ini selanjutnya Kak Winda berkenan untuk datang lagi nih ya. Seru banget, wah, oke. Jadi karena kita minim waktu mungkin ya. Wah, ternyata udahan ya. Iya. mungkin kalau teman-teman ngeliatin dari awal sampai akhir sampai pencahayaannya udah berubah ya. Dari yang masih Saking asiknya. nyorot banget ke muka sampai akhirnya udah makin redup, makin redup. Saking serunya guys. Nah, dengan itu kita akhiri episode kali ini. Semoga obrolan kita bertiga ini membuat kalian termotivasi untuk keluar dari si spiral jahat ini ya. Dan ya cukup sekian ya teman-teman. Mungkin satu kali aku mau ngomong ya. Oke, boleh Kak Lisa. Untuk teman-teman semua yang tadi udah nonton podcastnya, jangan lupa buat di-share ke teman-teman di luar sana. Jangan lupa juga di-follow Instagram yang di bawah sini yang gimana nggak tahu ya. Pokoknya pantengin terus apa podcast yang bakalan selanjutnya, nanti kita bakal ngomongin hal-hal seru menarik lainnya. Terus juga jangan lupa dari yang udah Mbak Winda kasih tahu. Oke,
kita tuh nggak sendirian kok. Mbak Winda ngalamin itu, kita pun akan ngalamin hal yang sama ya. Cuma bedanya gimana sikap kita aja buat Cara mengatasi itu. cara mengatasi itu. Jadi jangan merasa sendirian, teman-teman semua di luar sana cari support sistemnya masing-masing juga. Ya, betul. Itu penting sih. Terserah mau satu orang yang paling bisa buat apa ya, numpahin lah ya keluh kesahnya hari-hari itu gimana, itu boleh dicari sama teman-teman semuanya. Mungkin itu aja sih dari aku. Waktunya kita untuk pamit teman-teman. Terima kasih sudah menyimak podcast kami bertiga dari awal